Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama kita teman perjuangan. Untuk video kali ini kita akan membahas FR P3K PGSD di hari yang pertama. Kita sudah part keempat. Silakan untuk part 1 sampai 3 bisa dicek di video sebelumnya. Terus apa saja yang akan kita bahas di video atau di bagian yang keempat ini? Yang pertama adalah kita akan bahas tentang cermin. Ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Kalau cermin datar ini akan menghasilkan dua macam bayangan, yakni bayangan nyata dan bayangan semu. Kemudian kalau cermin cembung ini sesuai dengan sifat yang dihasilkan oleh cermin cembung, yakni maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya yaitu cermin cekung. Ada 4 sifat bayangan yang dibentuk sama cermin cekung. Pertama, jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu 5. Kedua, jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Ketiga, jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Terakhir, hanya bayangan di ruangan 4 yang bersifat maya dan tegak. Selain dari itu bersifat nyata dan terbalik. Di beberapa informasi yang keluar juga ada soal yang menjelaskan tentang fungsi dari cermin cekung. Fungsi dari cermin cekung pada lampu mobil. Ini untuk apa? Yaitu untuk memfokuskan arah cahaya. Jadi cermin cekung membuat fokus cahaya menjadi lebih tepat dan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Tetapi hasilnya adalah pencahayaan yang lebih optimal. Selanjutnya, ada teori Maslow. Ini teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Kita bisa lihat hal atau kebutuhan-kebutuhan tingkat rendah ini harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu antaranya ada makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, dan lain-lain. Nah, ini harus dipenuhi dulu sebelum rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri ini terpenuhi. Jadi kita harus memenuhi yang paling bawah dulu, kita bisa lanjut ke atasnya sampai ke aktualisasi diri. Itu teori dari Abraham Maslow. Ada juga soal tentang gaya belajar. Gaya belajar itu bisa dibagi atau bisa dijelaskan ada 3, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Kalau auditory jelas ya, berarti suara, berarti anak-anak kita akan lebih menangkap, akan lebih jelas ketika hanya mendengarkan suara. Kalau visual berarti adalah menampilkan gambar atau video. Jadi anak-anak kita akan lebih paham tentang materi, tentang permasalahan yang sedang dihadapi, atau kita sedang belajar tentang sesuatu itu lebih paham atau lebih mencerna materi itu melalui gambar atau video. Berbeda dengan anak yang kinestetik, yaitu anak yang sudah atau lebih memahami pembelajaran melalui gerak atau perilaku. Ini gaya belajar yang biasa kita temui pada anak didik kita. Ada auditory, visual, dan kinestetik. Selanjutnya ada teori belajar. Teori belajar ada Ausubel, ada Gagner, dan ada Piaget. Ini sebenarnya materi ini sudah banyak sekali dibahas, tapi beberapa FR yang
diterima juga banyak soal-soal tentang teori belajar ini. Ada teori belajar Ausubel, teori belajar mengajarkan yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna. Intinya, kalau teori belajar Ausubel itu yang pembelajaran yang bermakna. Karena ketika kita belajar dengan bermakna, maka akan diperoleh daya tahan yang lebih lama. Ketika kita memahami sesuatu, pasti akan lebih lama terekam di memori kita. Kemudian ada juga teori belajar Gagne atau pengalaman. Teori belajar Gagne, teori ini dibentuk rangkaian langkah belajar yang mengkategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Ini teori belajar Gagne atau pengalaman. Kalau Ausubel itu bermakna, kemudian kalau Gagne itu pengalaman. Dan yang ketiga adalah teori belajar Piaget. Kalau Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Jadi setiap umur anak itu akan mengalami perubahan kognitif. Contohnya di anak usia 0 sampai 2 tahun itu sensori motor. Kemudian di anak 2 sampai 7 tahun itu pra-operasional konkret. Kemudian di anak usia 7 sampai 12 tahun itu operasional konkret. Dan 12 sampai 18 itu operasional formal. Kalau anak-anak kita di sekolah dasar itu masih menggunakan operasional konkret, yaitu di antara umur 7 sampai 12 tahun. Selanjutnya yaitu reinforcement atau penguatan. Pemberian reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran kelihatannya sederhana, yaitu guru itu hanya memberikan kata-kata pembenaran, kemudian kata-kata pujian, senyuman atau anggukan. Namun, ketika guru memberikan kata-kata pujian kepada anak didik kita, ini akan mempengaruhi atau sangat berpengaruh bagi anak didik kita. Jadi ketika ada anak yang memberikan jawaban dengan tepat, maka kita sebagai guru harus memberikan kata-kata pujian atau senyuman. Itu akan sangat berpengaruh bagi peserta didik. Reinforcement ada dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif itu adalah yang menyenangkan, membuat perilaku respon makin kuat. Kalau reinforcement negatif itu tidak menyenangkan, tetapi tetap membuat perilaku atau respon makin kuat. Itu reinforcement. Kita lanjutkan, yaitu mengurutkan kejadian sejarah. Jadi sejarah itu ada urutannya dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ini teman-teman juga harus bisa membedakan, bisa mengurutkan dari kejadian sejarah ini. Kalau heuristik itu adalah tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Kemudian kalau heuristik sudah, kemudian kita ke kritik. Kritik adalah untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber, dan kritik intern untuk meneliti kredibilitas sumber. Interpretasi, tahapan menafsirkan fakta-fakta, menetapkan makna, serta saling keterhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah historiografi atau rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Ini urutan dari kejadian-kejadian sejarah. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video dari saya dari part 1 sampai part 4. Semoga video ini bisa memberi manfaat, bisa memberi semangat buat teman-teman yang akan melaksanakan tes di esok hari, untuk hari yang kedua ataupun hari yang ketiga. Jadi buat teman-teman yang akan melaksanakan tes esok hari, tetap semangat. Semoga keberuntungan ada di pihak teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.